channel Siasat Politik. Channel ini membahas tentang politik, debat, retorika, dan demokrasi. Channel Siasat Politik secara khusus membahas karakteristik setiap tokoh politik atau subjek informasi yang sangat penting untuk diketahui. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Ya, poinnya Ganjar atau siapapun yang menghalangi itu kan dia nggak paham apa yang disebut fenomena dalam Indonesia, di dalam politik Indonesia, dalam antropologi kita dikenal migrasi sirkuler untuk masuk lebih jauh dalam persaingan politik di Partai Demokrat tuh. Nah itu juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam Partai Demokrat sendiri kan pada waktu itu tuh. Buat saya cuma Pak Jokowi itu. Jadi lebih baik pastikan Jokowi ingin 3 periode, lalu diaturlah di MPR segala macam, kan gampang kan. Isu Israel di kita itu isu persaingan Jokowi dengan Megawati, cuma segitu dong kan. Itu justru pelajaran yang pertama kali kita mesti tuntut pertanggungjawaban dari orang yang namanya John Locke. John Locke yang memulai mendalilkan bahwa sesuatu yang Anda berikan kerja, yang Anda ubah dari alam, dia berubah menjadi properti kamu tuh. Itu kemudian jadi prinsip kapitalisme, itu pemilikan itu. Karena dalam filsafat ini, coba gue terangin dulu filosofinya. Karena kebanyakan orang cuma mau lihat tuh apa tuh hukum property right. Jadi di awal itu, di abad ke-17 itu, abad ke-16 mungkin bahkan itu, dianggap bahwa tubuh manusia itu diberi hak oleh Tuhan untuk mengolah alam. Jadi begitu alam itu diolah, dia berubah menjadi milik kita tuh. Misalnya ini pohon di belakang gue, ya pohon itu yang milik alam. Tetapi begitu dia jadi meja, dia menjadi punya gue. Bukan meja aja yang punya gue, tapi hak buat membuat meja itu. Jadi hak itu ada di dalam kepala tuh. Konsep itu diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa memanfaatkan alam. Nah konsep itu yang kemudian berkembang menjadi hak cipta tuh. Jadi intellectual property right itu pada konsep. Nah musik misalnya lagu ya ada penciptanya. Imajinasi seorang penulis lagu nggak mungkin berpindah tanpa hak pada pencipta yang lain. Itu dinamakan pembajakan gitu kan. Tapi undang-undang kita itu nggak jelas sebenarnya soal hak cipta itu. Dianggap bahwa ya hak cipta itu bisa dipakai siapa saja asal dibeli. Lo nggak begitu, kalau nggak diizinin kan nggak boleh dong. Itu ini merampok. Itu segala macam gitu. Jadi mesti jelas dulu bahwa ya Anas Effect ini gimana Jordan? Apakah ini juga berkaitan dengan momentum KSP Muldoko ini juga ikut pastilah itu bagian. Jadi Anas masuk di dalam satu situasi yang bisa dimanfaatkan oleh siapa aja tuh. Tapi saya mesti ingatkan, Anas itu masih ada di dalam bersyarat kan, menjelang bebas itu. Tapi situasi politik memaksa Anas untuk mengucapkan hal yang kontroversial. Jadi di belakang itu orang mulai berpikir apakah Anas dikendalikan oleh satu pihak sehingga kalimat-kalimat dia itu jadi insinuatif. Kan itu yang mesti diingat. Jadi sayang kalau Anas itu dia terlalu terburu-buru untuk tampil, tiba-tiba dia dimasukkan di dalam satu teori konspirasi kan, itu yang jadi soal tuh. Tapi tetap kita mesti demi apapun Anas diputuskan bersalah dan dalam pembuktian soal korupsi itu, bukan soal yang lain. Bahwa di dalam proses itu ada semacam kesengajaan atau berlebihan, Anas jadi umpan dari persoalan politik dalam Partai Demokrasi, itu soal lain tuh. Jadi kita mau pisahkan bahwa tentu aja ada unsur yang Anas dendam, nah itu masuk akal tuh, bahwa dia merasa nggak segitu dong harusnya tuh persoalan ini, ada juga yang terkait di dalam Partai Demokrat tuh. Tapi itu jadi soal politik ya. Saya cuma lihat soal hukum dalam pembuktian itu tuh. Tapi tetap harus dianggap Anas sudah dihukum dan dia sekarang punya hak manusia bebas. Jadi mesti fair juga tuh menempatkan Anas. Yang bahaya kalau Anas terlalu jauh di dalam variabel-variabel politik yang lagi bergelimpangan di sini. Tapi yang lebih urgen sebetulnya bukan soal Anas, soal gugatan Muldoko yang menunggu PK tuh. Nah itu bahayanya. Begitu PK-nya turun, itu artinya Pak Muldoko menang misalnya, diatur sedemikian rupa, lalu pindahlah kekuasaan itu dari AHY ke Muldoko. Nah pada saat yang sama pasti Muldoko akan tarik dukungan pada Anies, maka gagallah Anies jadi presiden. Kan itu yang lebih berbahaya kan. Karena PK ini kan upaya hukum terakhir. Begitu dia diputuskan dan kita nggak tahu tuh ada sidang apa nggak di situ kan. Kan ini tinggal soal memeriksa dalil hukum kan. Tapi itu lebih rumit justru. Kalau jelas dong, kan mesti nego segala macam. Kalau ini putusan hukum dinyatakan bahwa dalilnya Muldoko yang benar, selesai. Fakta hukumnya udah ada di situ, maka perubahan langsung dipindahkan. Soal kerusuhan itu belakangan. Tapi kalau nego dengan partai-partai itu lama.
Jadi bagi rejim atau bagi Pak Muldoko atau bahkan bagi Pak Jokowi ya lebih baik ikuti putusan PK tuh. Kan PK udah nggak bisa diapa-apain kan. Lalu Demokrat mau ngapain misalnya? Ya ngamuk paling. Oh, PK itu ya langkah terakhir. Langkah terakhir hukum, dan itu yang paling berbahaya dong. Tapi kan Ya Muldoko dari awal tahu bahwa lebih efisien dia kuasai Partai Demokrat daripada nyalek ya kan itu. Banyak orang yang nyalek tapi nggak ada kuasa mau ngapain coba kan. tertipu aja Ini podcast coba Nyor. yang berupaya untuk mengulas isu politik kontemporer, current issue dengan sedikit humor tapi dengan kedalaman akademis, itu intinya. Jadi terpaksa kayak tadi saya mesti terangkan tentang John Locke. Banyak orang mungkin yang nggak tahu, Ya. tapi terpaksa saya mesti terangkan supaya dicatatan kaki, dan orang-orang yang kurang paham silakan Google gitu. Kita cuman memancing satu isu supaya bisa dibicarakan secara lebih konseptual. yang lu Di dalam kompetisi politik, begitu presiden udah selesai masa jabatannya, maka dia nggak perlu kasak kusuk lagi itu. Nah sekarang ada teori bahwa kasak kusuknya Pak Jokowi itu karena dia merasa nggak aman, siapa yang akan jamin dia tuh. Jadi carilah Ganjar itu. Ya buat saya Ganjar nggak mungkin jamin Pak Jokowi. Yang bisa jamin Pak Jokowi cuma Pak Jokowi itu. Jadi lebih baik pastikan Jokowi ingin 3 periode, lalu diaturlah di MPR segala macam, kan gampang kan? Ya. Daripada kasak kusuk dan ada Ganjar kena HP gitu, atau PHK ya. Mereka nggak bakal outsource barang bekas itu kan lain dong. Bu Mega, ini barang bekas ngapain perlu disorin ke gue kan? Jadi ini akibatnya, ini semua akibat dari sistem yang tidak 0% thresholdnya. Kalau 0% nggak akan terjadi begini. Ini kan karena ribut dengan 20%, maka semuanya saling ngintip lalu saling kirim pesan. Nah akibatnya Pak Ganjar yang, ya saya juga mau bercanda-bercanda dengan Ganjar, tapi ini Ganjar kehilangan kemampuan untuk mengatakan bahwa dia calon presiden. Kan mestinya dari awal Ganjar bilang saya calon presiden, tapi ini kan saya calon dari mantan presiden. Ngaco jadi. calon mantan. Ya kan nanti menjadi mantan Pak Jokowi kan. Jadi kalau dibilang dia calon presiden, mendua dia calon presiden atau calon yang seseorang yang dicalonkan oleh presiden, kan beda kualitasnya kan. Jadi orang awal ini gue bilang ini, kalau dari awal Ganjar bilang gua nih calon presiden, maka Mega akan anggap oh dia bermutu. Tapi kalau dibilang dia dicalonkan oleh presiden, Mega anggap ngapain dicalonkan oleh aparat gue, lu kenapa nggak langsung dari gue aja, kan begitu kan? Itu logiknya begitu. Tapi ya. Teman mentalnya Ganjar udah tahu Mega berseberangan dengan Jokowi. Kalau Emang iya, Jok? ya pastilah tuh Mega bersama dengan Jokowi itu udah aksioma tuh. Nah mestinya iyalah aksioma. Bukan hipotesis, Bos. Aksioma, Bos. Oh. Itu sama kayak air selalu mengalir dari atas ke Iya, bawah iya. tuh. Gravitas. Bagi Ibu Mega, Ganjar itu Trojan horse, kuda Troyanya Jokowi yang mau ambil alih PDIP. Begitu kira-kira pikiran Mega tuh. Nah sebetulnya kalau Ganjar itu mau berpikir liar seperti teman-teman di Total Politik ini, kalau dia mau berpikir liar, dia maki-maki aja Jokowi. Hah? Ya kalau dia maki-maki Jokowi, elektabilitasnya tinggi, Ibu Mega merasa oke, ini adalah kuda Troya saya ke Jokowi. Kalau sekarang terbalik, Mega mencurigai Ganjar adalah kuda Trojan horse-nya Jokowi untuk mengambil alih PDIP. Oh. Kan itu cuma soal 2 menit mengucapkan itu lalu jadi heboh. Nah, bukan dengan Satu dah itu kuda Trojanya udah tinggal 2 kaki tuh, udah 2 kaki yang lain udah patang, ngapain itu? oh gitu. Dia udah kehilangan Udah terlambat, momentum, Nyor. sangat terlambat tuh. Isu Israel kan ya isu yang sangat sederhana tapi diputar-putar ya Ganjar kejebak lagi di situ tuh. Jadi Ganjar nggak punya kemampuan untuk ya fortune teller lah, dia mesti bilang gua ini calon presiden bukan yang dicalonkan oleh presiden, kan itu cuman itu intinya sebetulnya tuh. Jadi dia lemahnya di situ, maka Mega akan anggap lah Jokowi itu petugas gue, Ganjar itu petugas Jokowi. Jadi Ganjar petugas dong. Ngapain coba? Ngapain gue pilih petugas? Hibur-hibur dia ikut gue deh, itu muter-muter Semarang kemarin kan. ke Kebumen, Ya Kebumen Solo. apa-apa. Tapi secara politis udah nggak ada kekuatan, nggak wangi lagi nama Ganjar itu, udah selesai. Lalu akhirnya orang ambil kesimpulan Ganjar itu ya bola dipimpong aja, dia bola pimpong itu dan buruk buat ingatan publik. Sesuatu yang udah bahkan orang anggap dia lato-lato itu. Saya nggak mau terangin. Lato-lato. Ya lato-lato itu secara umum artinya. Aduh. Nah ini kan lu tanya. Iya. Banyak juga pemain lato-lato tuh.
Kita gak mengira ada kalimat ini bang tadi bang. Aduh. Ini kalimat standar di dalam satir politik gitu. Iya, iya. Itu gak satire. Iya Itu dong. langsung. Ya memang dari segi strategi akhirnya gue rumuskan juga memang. Lo kan akhirnya hilang dalam persaingan kan. Iya, iya. Itu Pak. Lo iyalah itu dalam strategi kan memang. Jadi efek